Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan artikel tentang pentingnya menentukan jurusan sekolah untuk memperdalam kemampuan siswa. Perkenalkan, nama saya Maulinda. Nama saya Novi. Nama saya Rasti. Nama saya Rosatul Astia. Dan saya Triwidya Indiana. Baik, pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Rosatul Astia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menentukan jurusan sekolah untuk memperdalam kemampuan siswa. Menentukan jurusan bagi siswa sangatlah penting karena waktu dan masa yang dijalankan oleh siswa sangatlah lama dan tentunya juga menguras otak dalam mempelajari pelajaran sesuai jurusan. Jurusan yang dipilih untuk memperdalam kemampuan siswa penting karena kemampuan yang dimiliki oleh siswa berpengaruh dalam menentukan jurusan yang akan ditentukan oleh siswa. Menentukan jurusan berpengaruh penting dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Karena memiliki jurusan sesuai kemampuan itu penting untuk mempermudah siswa yang ingin memperdalam kemampuan yang dimilikinya. Ketika siswa salah dalam memilih jurusan itu akan mempersulit siswa dalam jurusan yang dipilihnya. Cara memilih jurusan yang tepat. Yang pertama, cari tahu minat dan bakat. Yang kedua, menulis rencana masa depan. Yang ketiga, konsultasi dengan guru dan konselor sekolah, orang tua atau kerabat. Yang keempat, cari informasi detail tentang jurusan yang akan dipilih. Yang terakhir, cari informasi detail tentang perguruan tinggi yang akan dipilih. Bahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rasti Ramdhani. Cara memilih jurusan sesuai passion. Yang pertama, ikuti kata hati. Penting banget untuk memilih jurusan kuliah sesuai kata hati. Yang kedua, pilih sesuai minat. Yang ketiga, pilih sesuai bakat. Yang keempat, perhatikan peluang kerja. Yang kelima, lakukan riset terkait jurusan kuliah. Yang keenam, minta pendapat guru sekolah. Yang ketujuh, berdiskusi dengan orang tua. Yang kedelapan, rajin menggali potensi diri. Cara mengatasi kebingungan dalam memilih jurusan kuliah. Pahami minat dan bakat yang dimiliki. Lakukan riset jurusan yang dipilih. Konsultasi dengan orang yang berpengalaman atau profesional di dunia kerja. Jangan memilih jurusan kuliah hanya karena prospek masa depan. Jangan terpaku pada nilai pelajaran saja. Oke, penjelasan selanjutnya akan saya berikan ke Maulinda. Dampak jika kita salah memilih jurusan. Jika kita salah memilih jurusan, maka kita akan kehilangan minat dengan materi kuliah yang diajarkan. Akibatnya, kita akan merasa malas dalam kuliah, baik itu saat masuk kelas, mengerjakan tugas, maupun segala keperluan kuliah lainnya. Hal ini akan membuat kuliah makin terasa berat. Memperhatikan bakat dan minat untuk memilih jurusan. Mengetahui bakat dan minat dapat menjadi modal dasar untuk menentukan pilihan jurusan kuliah yang tepat. Melalui tes bakat dan minat, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Baik, pembahasan yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Novi. Variabel yang perlu diperhitungkan dalam memilih program studi atau jurusan. Yang pertama, tahu minat dan hobi. Yang kedua, kenali potensi diri. Yang ketiga, pertimbangkan peluang karir sebelum memilih jurusan kuliah. Yang keempat, sesuaikan jurusan dengan keunggulan universitas. Yang kelima, sesuaikan dengan kemampuan finansial. Yang keenam, personality test. Yang ketujuh, minta pendapat dari orang-orang terdekat. Tentang pentingnya memilih jurusan. Menentukan jurusan bagi siswa sangatlah penting karena waktu dan masa yang dijalankan oleh siswa sangatlah lama dan tentunya juga menguras otak dalam cara mempelajari pelajaran di jurusan yang dipilihnya. Memfokuskan dengan ketentuan jurusan dan memilih jurusan karena berhubungan dengan cita-cita siswa atau siswi itu bagus.
tanpa ada keterpaksaan yang dapat mengganggu kefokusan terhadap jurusannya. Apakah keterpaksaan siswa atau siswi berpengaruh dalam jurusan yang tidak diinginkannya? Jawabannya ada sisi positif dan negatif. Dan pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Trinity. Sisi positifnya dengan jurusan yang ditentukan oleh gurunya atau orang tuanya. Ketika anak itu mengikuti arahannya yang mereka arahkan, maka mereka justru senang dan mengharapkan. Jurusan yang diarahkan mereka dapat menguntungkan mereka dan anak itu. Tapi dengan keterpaksaan, tetap anak itu jalani dalam proses yang lama. Sisi negatifnya, anak itu awal dalam keterpaksaannya, bertenteranan dalam belajar, malas untuk belajar, merasa bimbang, dan tidak yakin dengan jurusan yang ia jalani. Dengan keterpaksaan dan cita-cita yang dulu ia impikan pupus karena kesalahan memilih jurusan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.